Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin dari Prodi Pendidikan Matematika 2021B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penulisan bahasa ilmiah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama, jenis kegiatan menulis, dan yang kedua, langkah atau tahap menulis ilmiah. Yang pertama yaitu tentang jenis kegiatan menulis. Jenis kegiatan menulis ada dua. Yang pertama, menulis ilmiah atau academic writing, dan yang kedua adalah menulis kreatif atau creative writing. Menulis ilmiah adalah suatu kegiatan atau aktivitas menulis untuk keperluan tugas atau studi di suatu lembaga pendidikan, di mana si penulisnya sedang menempuh pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut bisa di SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, perguruan tinggi, maupun lembaga kursus lainnya. Untuk tulisan academic writing, contohnya ada paper atau isi panjang. Yang kedua ada paper works, makalah atau laporan yang dipresentasikan. Yang ketiga ada skripsi, tugas akhir S1, juga ada tesis, tugas akhir S2, dan selanjutnya ada disertasi, tugas akhir dari S3. Selanjutnya yaitu menulis kreatif atau creative writing. Menulis kreatif adalah menulis dengan menggunakan metode pendekatan imajinatif. Bentuk tulisan yang termasuk creative writing antara lain persuasi, argumentasi, narasi, dan lain-lain. Tahap atau langkah menulis. Yang pertama, tahap perencanaan atau pra-menulis yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan pre-writing experience. Tahap pra-menulis adalah tahap persiapan untuk menulis. Hal-hal yang dilakukan pada tahap pra-menulis antara lain yang pertama, memilih topik penulisan, yang kedua, memikirkan tujuan, bentuk, dan audiens, dan yang ketiga, memanfaatkan dan mengorganisasikan gagasan-gagasan. Tahap yang kedua yaitu tahap menulis atau menyusun buram, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut drafting experience. Pada tahap ini, penulis mengembangkan kerangka tulisan menjadi tulisan yang disusun secara kasar. Pada proses ini, penulis akan memulai lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan mampu tertuang ke dalam tulisan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini antara lain yang pertama, menulis draft kasar, yang kedua, menulis konsep utama, dan yang ketiga, menekankan pada pengembangan isi tulisan. Pada tahap ketiga yaitu ada tahap revisi atau revision experience. Pada tahap ini, penulis akan memperbaiki tulisannya mulai dari menambah data atau mengurangi data, kalimat atau aspek tulisan lain yang memang harus diperbaiki dan disempurnakan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap revisi antara lain yang pertama, membaca ulang tulisan draft kasar, yang kedua, menyempurnakan draft kasar ke dalam tulisan jadi atau tulisan matang, dan yang ketiga, memperbaiki bagian yang mendapat umpan balik atau dirasa perlu diperbaiki. Selanjutnya, tahap keempat dari menulis ilmiah yaitu tahap penyuntingan atau editing, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan editing experience. Pada tahap ini, penulis akan membaca lagi si tulisan secara utuh dan memperhatikan ketepatan gagasan utama, tujuan penelitian, dan apakah tulisan yang dibuat sudah sesuai dengan kriteria penerbitan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap penyuntingan antara lain 1. Memperhatikan ketepatan spasi atau jarak antar tulisan tersebut. Yang kedua yaitu mengoreksi tulisan dengan menandai bagian yang terdapat kesalahan. Dan yang ketiga, mengoreksi kesalahan dengan menyisipkan pembetulan atau pembenarannya. Tahap yang kelima yaitu tahap publikasi atau publishing. Tahap ini adalah tahap akhir dari menulis ilmiah.
Pada tahap ini, penulis akan mulai mengirim tulisannya ke penerbit atau ke perusahaan yang mempublikasikan tulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap publikasi. Yang pertama, penulis harus mengingat kembali berbagai proses dan pendekatan yang ia gunakan dalam proses menulis, lengkap dengan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Yang kedua, penulis harus kembali menyesuaikan tulisan yang sudah ia buat apakah sesuai dengan tujuan tulisan yang sudah ia tetapkan saat melakukan dan membuat kerangka karangan. Dan yang ketiga, penulis harus mengetahui prosedur untuk mengirim tulisannya kepada penerbit. Demikian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.